Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek algoritma dan pemrograman. Untuk proyek ini, kami membuat proyek transaksi tiket bus Traveleko. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Nicholas Di Brito. Yang kedua, Rafi Amanullah. Yang ketiga, Aditya Giga Pratama. Yang keempat, Mahira Afif Mulia. Dan yang terakhir, Kemal Salahuddin. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas materi apa saja yang digunakan dalam proyek kami, menjelaskan sedikit tentang aplikasi Traveleko, dan menemukan program dari aplikasi Traveleko. Materi yang digunakan dalam proyek kami yaitu percabangan, if dan else, perulangan, for dan while, struktur data, list dan dictionary, function, recursive, file dan exception handling. Untuk sortingnya kita melakukan selection sort, dan untuk searchnya kita melakukan linear search. Jadi Traveleko adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membeli tiket bis di lingkup Jabodetabek. Pembeli bisa memesan dan mencari tiket dari aplikasi Traveleko. Aplikasi ini juga dikelola oleh admin yang bisa menambahkan dan menghapus jadwal tiket bis. Jadi untuk tampilan awal dari aplikasi Traveleko itu seperti ini. Jadi dalam menu awal ini kita bisa ada 3 menu. Yang pertama, masuk sebagai admin, itu untuk masuk ke dalam aplikasi Traveleko sebagai admin. Yang kedua, masuk sebagai pembeli, itu untuk masuk ke dalam aplikasi Traveleko sebagai pembeli. Dan yang ketiga, untuk keluar dari aplikasi Traveleko. Selanjutnya dalam menu admin, kita diharuskan masukkan username dan password dari admin. Sebagai contohnya, di sini ada username adminnya Bu Rifka dan passwordnya 12345. Setelah username dan password berhasil dimasukkan, kita akan masuk ke dalam menu admin. Dalam menu admin itu ada 4 menu. Yang pertama, masukkan jadwal tiket, itu untuk masukkan jadwal tiket dari bis. Yang kedua, jadwal tiket, itu untuk menghapus jadwal tiket yang telah dimasukkan. Yang ketiga, memunculkan jadwal tiket, itu untuk menampilkan seluruh jadwal tiket bis. Yang keempat tuh kembali ke menu halaman utama, itu untuk masuk ke menu awal. Oke, jadi di menu awal itu ada fungsi main. Dalam fungsi main itu kita bakal memanggil sistem. Ini digunakan untuk menghapus clear screen dari terminalnya. Selanjutnya kita akan memanggil menu main. Ini digunakan untuk mencetak menu yang ada di menu awal. Selanjutnya kita akan menginput option. Sini berisi pilihan dari menu yang kita inginkan. Selanjutnya ini ada while, digunakan untuk looping dari jika kita memilih 1 atau 2. Jika kita memilih 1, itu akan memanggil program admin. Selanjutnya jika kita memilih 2, kita akan memanggil program pembeli. Setelah selesai dari program 1 atau program 2, kita akan memanggil lagi fungsi dari menu main untuk mencetak lagi menu awalnya. Selanjutnya di program admin, di sini ada input username dan input password. Ini digunakan untuk memasukkan password dan username admin. Kemudian di sini kita akan memanggil isAdmin. Ini untuk pastikan bahwa admin itu ada di dalam database-nya. Jika adminnya false dan count-nya masih kurang dari 3, ini bakal terus nge-looping sampai count-nya itu dibatasin 3. Jika jadi udah 3 itu udah nggak bisa lagi looping. Jika count-nya kurang dari 3 berarti username dan passwordnya itu udah sesuai. Selanjutnya kita bakal manggil menu admin. Di menu admin itu bakal cetak menu dari adminnya. Setelah kita bakal input yang choose ini, kita untuk milih menu dari adminnya. Jadi while ini digunakan untuk looping dari jika choose-nya itu masih 1 sampai 3, dia bakal ngejalanin programnya. Jika 1 itu dia bakal manggil admin insert tiket.
Dan jika 2, dia bakal manggil admin data tiket. Dan jika dia manggil dan jika choose-nya itu 3, dia bakal ngambilin show tiket. Ini admin insert tiket ini digunakan untuk masukkan tiket ke dalam database-nya. Kalau admin data tiket ini digunakan untuk menghapus tiket yang ada di dalam database. Dan show tiket ini digunakan untuk menampilkan jadwal tiket yang ada di dalam database. Soalnya jika udah selesai keluar dari menu yang if elif, dia bakal manggil menu admin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Pratama dari kelompok 7 Project Ticket Biz. NIM saya 221051102. Di sini saya akan menjelaskan menu insert tiket, salah satu pilihan menu di admin. Jadi admin ini bisa masukin tiket atau data tiket yang nanti akan ditampilkan ke pembeli. Nah, data-datanya itu berupa kode bis, tahun tahun tiketnya, terus bulan tiketnya itu keberangkatannya, tanggal keberangkatannya juga, dan ini terminalnya di Cibinong ada. Di sini contohnya Cibinong, terus tujuannya Bandung, plat nomor bisnya itu yaitu ini random aja ngasal sebenarnya. Terus jumlah penumpangnya itu ada 30 dan kemasukan jam keberangkatan itu jam 1, formatnya kayak gitu. Dan jam kedatangannya 15.30 dan harganya 25.000. Jadi admin bisa menginsert tiket. Eh, dan selanjutnya show tiket. Tadi yang seperti kita bilang, show tiket juga salah satu menu di admin, bahwa admin bisa melihat jadwal tiket. Jadi tiket yang udah di input oleh admin bisa dilihat lagi oleh admin keseluruhan. Jadi semua data-data tiket ini bisa dilihat dengan pilihan menu show tiket. Bisa kita lihat tadi yang kita masukin, eh, ya HFI di Cibinong Bandung, harganya 25.000. Yang barusan kita masuk tanggal keberangkatan. Nah, di sini kita bisa mendelete tiket juga by inputting, masukin kode kode bisnya. Jadi kita tinggal masukin kode bisnya dan nanti tiketnya bakal terhapus. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan presentasi kelompok 7 Project Ticket Bus Travelio. Traveleco. Nah, kali ini kita akan membahas yang lebih detailnya, codingannya di di bahasa Python. Nah, pertama-tama kita ingin membahas tentang bagaimana penyimpanan datanya ini, karena kita membutuhkan sebuah sistem yang mana bisa menyimpan data yang telah kita masukkan seperti input data tiket. Itu kan butuh sebuah apa, penyimpanan, karena jika kita simpan di list saja, itu ketika program di close maka datanya tidak tersimpan. Maka itu kelompok kami telah menemukan solusi untuk membuat file system. Di file system sendiri kita mendeklarasikan dulu untuk file apa yang mau dibuat seperti, dan kita mendeklarasikan 3 variabel: file admins untuk menyimpan data username dan password, file tiket untuk menyimpan data-data tiket seperti kode bis, tahun, bulan, hari keberangkatan, dan seterusnya, file orders, kode order, nama pembeli, yang nanti disimpan ke dalam sebuah file berjudul admins. Ya, ini. Jadi ini kita membuat path-nya di dalam sini. Nah, lalu bagaimana prosesnya itu kita bisa menyimpan data-data tersebut? Pertama ada dua sistem. Pertama kita bisa memindahkan datanya ke dalam file. Lalu yang kedua itu kita bisa memindahkan data teks
ke dalam sebuah array atau list. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang bagaimana kita memindahkan data dari txt ke dalam list. Nah, kita memindahkannya dengan format dictionary. Misalnya kita ingin meng-load tickets. Kita di dalam fungsi load tickets ini yang berarti kita memindahkan data txt ke dalam list. Nih. Nah, ini dalam tickets DB ini kita mempunyai beberapa record data sebuah tiket gitu yang dipisahkan dengan koma. Pada pada koma yang pertama sebelum dipisahkan ini berisi kode bis, pun, bulan, tanggal, terminal keberangkatan dan seterusnya. Dipisahkan setiap datanya apa atributnya dengan comma separated files. Nah, di misalnya lo tickets. Pertama-tama kita mendeklarasikan lines ini untuk menampung data-data yang telah di-read. Misalnya, kita ngebuka file tickets dulu kayak gini dengan buka ini. Lalu kita bisa ngelakuin seperti read lines, write segala macam. Dan di sini ketika kita load tickets, kita ingin membaca data-data yang berada di txt ini, tiket txt, lalu dipindahkan ke dalam lines. Bagaimana sih readlines ini bekerja? Readlines ini dia akan membuat sebuah list. Jadi setiap baris dia akan menjadikan list. Lalu baris kedua dia akan membuat list baru. Baris ketiga dia akan membuat list baru. Jadi ketika ada 5 baris, maka lines ini berisi sebuah list. Jadi if lines tidak sama dengan kosong gitu, nggak ada apa-apa, maka kita berarti ada datanya. Nah, kita bisa mengiterasi tiap list dalam sana. Jadi for lines di dalam lines, jadi setiap baris di dalam paragraf itu kita bisa mengsplit dia berdasarkan koma. Parameternya koma. Jadi setiap koma dia dibikin list, dibikin list, dibikin list. Lalu listnya itu kan berarti jika ada 10 koma maka ada 10 data gitu. Kita tinggal tinggal ngambil line line ke berapa nih? Ke etiket. Etiket sendiri itu sebuah fungsi yang untuk memasukkan data-data yang parameter ini ke dalam tickets, list of tickets, kode bis, ya dengan key seperti ini. Jadi dictionary. Jadi list of tickets ini berisi dengan data-data tiket yang berbentuk dictionary. Lalu kita punya sistematika kedua yang bisa membaca orders, membaca hmm, membaca list ke dalam txt. Jadi kita mau nih menyimpan sebuah data-data yang di dalam list ini, misalnya tiket ini pengen kita simpan ke dalam sini ke tiket. Itu kita membuat sebuah fungsi namanya save ticket. Di sini. Sini sama kayak tadi kita open, lalu kita mengiterasi setiap data tiket di kumpulan tiket data tiket. Jadi list tiket ini kan ada banyak, ada misalnya kode bis AJK, AFC, segala macam data-datanya. Ini kita iterasi, lalu kita formatin ke dia menjadi sebuah baris, sebuah baris yang punya format CSV files seperti ini. Set lines, lalu enter, lalu kita tambahkan ke dia ke lines ini. Lalu setelah itu kita nge-write dia. Jadi kan lines ini nanti berisi dengan data-data yang udah diformat ke dalam comma separated files ini. Nanti misalnya kode bis AJK1 dengan tahun ini berangkat dengan bulan. Terus keberangkatan
lalu disimpan menjadi satu baris ke dalam paragraf, lalu dilanjutkan terus. Nah, setelah terkumpul semua datanya, semua yang ada di list itu, lalu kita punya fungsi file.write lines in ke dalam tickets yang telah kita buka open ke file. Jadi segitu saja penjelasan bagaimana sistematika file system yang kita buat. Kita akan lanjutkan dengan Nicholas untuk membahas logika di dalam program. Saya akan melanjutkan dari presentasi Nicholas. Uh, jadi kita di sini punya admin insert ticket, di mana fungsi ini berfungsi untuk admin menambahkan jadwal tiket untuk dipesan oleh pembeli. Seperti biasa, kita meminta untuk admin memasukkan kode bis, tahun, bulan, tanggal, dan seterusnya. Lalu setelah semuanya dimasukkan, kita memanggil fungsi add ticket, di mana add ticket ini menambahkan yang menambahkan ya data-data tersebut ke dalam sebuah list tiket gitu. Jadi di append ke dalam list tiket. Seperti ini parameternya. Lalu diubah menjadi sebuah dictionary. Setelah dijadi dictionary, dia akan di append ke tiket ke dalam sebuah tiket. Karena terdapat perubahan di list tiket, maka kita butuh nge-save tiket, save data tersebut ke dalam file tiket. Jadi karena ada perubahan, kita input datanya bertambah jadi satu data baru, lalu kita rewrite kembali semuanya yang ada di list tersebut ke dalam tiket. Jadi kita nge-save tiket. Jadi otomatis data yang baru ditambahkan tadi itu langsung ke save ke dalam file tiket. Lalu ada admin delete tiket. Di dalam fungsi tersebut, admin diminta untuk masukkan kode bis. Yang mana nanti kode bis ini kita mencari indeksnya, kode bisnya ini ada nggak sih? Lalu kalau ada, balikin indeks ke berapa. Di sini kita membuat sebuah fungsi tersebut yang bernama certificates index. Certificate index sendiri membutuhkan parameter kode bis, lalu ada deklarasi count untuk menghitung apa indeksnya ke berapa, lalu mengiterasi setiap tiket, data tiket di dalam list of tickets, lalu jika kode bis atau parameter yang dimasukkan ada di tiket kode bis, maka return count tersebut. Misalnya ada di indeks pertama, berarti kan di indeks ke 0 ini false, lalu countnya jadi tambah 1. Lalu di indeks ke 1, ternyata kode bisnya sama nih, tiket. Lalu maka di return count itu, oh indeksnya indeks 1. Jika nggak ada kode bis atau kode bis tersebut nggak terdapat di dalam tiket ini, maka fungsinya akan mengembalikan -1. Nah, lalu if index tiket nggak sama dengan 1, seperti yang tadi kita bilang, berarti kalau nggak -1, dia menunjukkan indeks itu. Dia mengembalikan sebuah nilai indeks. Sebuah indeks. Lalu kita menghapus tiket tersebut seperti tickets.pop. Lalu parameter pop itu memasukkan data mana yang atau indeks data mana yang kita mau hapus. Lalu kita masukkan ke indeks yang sudah kita search tadi. Lalu jika min min 1, maka pada bis yang Anda masukkan kosong. Lalu lihat jadwal bis. Jadwal bis kita bisa melihat di fungsi show ticket. Kita pertama-tama menyiapkan sebuah list dulu
Kenapa kita harus menyiapkan list? Karena di tadi kan kita import tabulate ya. Tabulate ini nggak bisa uh, menampilkan data berupa dictionary. Bisa, cuman jadi kurang pas gitu. Dan kita mengakalinya dengan cara mengiterasi setiap data tiket di list tiket. Jadi kan tiket ini masih berbentuk dictionary. Lalu kita punya fungsi untuk mengubah dictionary ini ke list. Di mana fungsinya ini uh, uh, seperti ini. Dictionary yang dikasih sebagai parameter akan diambil jadi seperti ini. Return sebuah list dengan format kayak gini. Lalu tadi show tiket. Di sini udah setelah dirubah, lalu kan berarti dia mengembalikan sebuah list list yang dictionary tadi ke jadi list ya. Lalu di append ke dalam dataset. Nah, menampilkan list tiket ini, uh, aduh, bentar. Ada fungsi kita memanggil fungsi menampilkan list tiket, di mana tabulat ini kita menampilkan list tiket ini meminta parameter sebuah list untuk di show gitu. Lalu kita punya header kode bis keberangkatan tujuan, yang mana headernya ini tuh nanti jadi uh, kayak nama atributnya gitu, kayak judul atribut. Lalu list tadi yang kita udah pass ke sini ke parameter ini diproses sama tabulate. Terus ini table formatnya berarti bentuk tabelnya mau seperti apa. Uh, Lalu dilanjutkan dengan Muhammad Rofif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh teman saya. Lalu, jika kita memilih masuk sebagai pembeli, maka kita akan masuk ke dalam menu pembeli. Di dalam menu pembeli, terdapat cek seluruh jadwal bis untuk mengecek keseluruhan jadwal bis. Lalu terdapat menu beli tiket bis untuk membeli tiket bis. Lalu terdapat menunjukkan info tiket yang sudah dibeli untuk menunjukkan info tiket yang sudah dibeli, yang sudah kita beli. Lalu jika kita memilih cek jadwal bis, maka kita dapat memilih bagaimana jadwal tiket disajikan. Terdapat 3 pilihan. Yang pertama, tampilan tiket bis secara normal. Lalu tampilan jadwal tiket dari harga tiket termurah. Yang ketiga, tampilan jadwal tiket berdasarkan tanggal terdekat. Jika kita memilih tampilan tiket berdasarkan urutan normal, maka akan muncul jadwal tiket berdasarkan tiket yang admin telah masukkan terlebih dahulu, yang berisi kode bis, keberangkatan, tujuan, jam berangkat, jam sampai, harga, dan tanggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Errol Firmanullah. Saya ingin melanjutkan presentasi yang dilakukan oleh teman saya di Tiaga Pratama dan telah mempresentasikan bagaimana jika kita memilih menu admin. Saya akan mempresentasikan bagaimana jika kita memilih menu pembeli. Pertama, saya run dulu programnya. Run ulang. Nah, bagaimana jika kita memilih menu pembeli? Itu dua. Jika kita memilih menu pembeli, yang pertama di sini ada menu pembeli. Bisa dilihat tampilannya sebagai berikut ini. Di sini ada variabel choose untuk memilih
untuk memilih bagaimana apa yang akan kita akses, menu apa yang akan kita akses. Yang pertama ada menu cek seluruh jadwal bis, yang kedua ada menu untuk membeli tiket bis, yang ketiga ada menu untuk menunjukkan info tiket yang sudah dibeli. Lalu di sini ada variabel choose tampilan yang nantinya akan ada setelah kita memilih ini menu untuk cek seluruh jadwal bis. Kita pilih dulu menu untuk cek seluruh jadwal bis. Jika kita saya menjelaskan dulu di sini ada fungsi loop fungsi while yang digunakan untuk loop. Ya, kita menggunakan variabel choose untuk memilih 1 hingga 3. Jika kita menggunakan variabel choose dan memilih 1, maka yang keluar adalah cek seluruh jadwal bis. Jika kita menggunakan variabel choose memilih 2, yang keluar adalah menu untuk membeli tiket bis yang fungsinya adalah buy tiket. Terus jika kita memilih variabel choose yang ketiga, maka akan keluar eh, menu untuk menunjukkan info tiket yang sudah dibeli, yaitu fungsi info detail order. Jika kita memilih variabel choice-nya itu 4, 5, dan seterusnya, atau kurang dari 1, itu 0, maka otomatis akan kembali ke halaman utama. Oke, yang pertama, jika kita memilih variabel choice-nya 1 sama dengan 1. Enter. Di sini ada OS sistem CLS berfungsi untuk clear screen sehingga tampilan yang muncul hanya seperti ini, lebih terang. Terus ada menu urutkan, fungsi menu urutkan yaitu fungsi yang deskripsikan. Saya cari dulu menu urutkan. Nah, menu urutkan. Nah, fungsi menu urutkan ini adalah print, hanya berupa print untuk pilihan menu untuk menampilkan tiket seperti ini. Lalu ada choose tampilan yang berupa inputan agar kita bisa memasukkan pilihan dari 1, 2, 3 ini. Jika kita mengetik 4 atau 5 dan seterusnya, kita akan kembali ke menu awal, ke menu pembeli maksud saya. Jika kita milih choose tampilan, lalu di sini ada while lagi looping untuk pemilihan choose tampilan. Kita memilih choose tampilan 1, yang yaitu tampilkan jadwal tiket secara normal. Hasil yang keluar adalah sebagai berikut. Secara normal, terus jika kita memilih tampilan jadwal tiket dari harga tiket termurah, atau pilihan 2, atau choose tampilan 2, yang keluar adalah sebagai berikut. Harganya mulai dari 20.000 hingga 200.000, dari yang termurah hingga yang termahal. Lalu jika kita milih choose tampilan 3, maka yang keluar adalah tampilan jadwal tiket berdasarkan tanggal terdekat dari 7 Desember hingga 2 Januari 2023. 7 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023. Lalu jika kita masukkan angka 4, dan kembali ke menu pembeli. Lalu di dalam menu pembeli, jika kita memilih choose sama dengan 2, yaitu buy tiket, maka yang keluar adalah menu pembelian tiket dari Travelio yang didefinisikan fungsi buy tiket yang nantinya akan dijelaskan oleh Mas Alauddin Syah. Saya run ulang. Kita memilih 3, menunjukkan info tiket yang sudah dibeli.
Maka di sini ada menu untuk info kode order tiket Travelio yang nanti juga akan dijelaskan oleh Kemas. Lalu di sini ada fungsi menu pembeli lagi untuk kembali ke menu pembeli. Terus ada choose untuk memilih menu dan OS system untuk clear screen. Nah, lalu saya ingin menjelaskan mengenai ini namanya fungsi dari show tickets untuk kita, yaitu fungsi yang akan menampilkan tampilan jadwal tiket secara normal. Pada fungsi show tickets terdapat print 120, ini print jadwal tiket, print 120. Kita pilih dulu di terminalnya. Ini print sama dengan 120, terus print jadwal tiket, dan print sama dengan 120. Sebenarnya tadi ini sudah dijelaskan oleh Aditya Ega Pratama, jadi saya tidak akan menjelaskan lebih panjang lebar lagi. Yang dijelaskan oleh Ega, tadi dataset, kita memakai list dataset untuk mengubah dari dictionary ke dalam list terlebih dahulu. Nanti dari list data, nanti list dataset tersebut akan di-append dengan fungsi mengubah dictionary tiket ke list menggunakan parameter tiket. Terus dari list tersebut nantinya akan dirubah ke dalam fungsi tabulet sehingga dapat memunculkan hasil seperti ini dengan menggunakan fungsi menampilkan list tiket. Di sini ada memanggil fungsi untuk menampilkan spesifik tiket, fungsi show specific ticket dari kode BIS. Pertama ada variable index tiket yang berisi dari search ticket index, fungsi search ticket index untuk mencari indeks tiket tersebut dengan parameter kode BIS. Jika indeks tiketnya tidak sama dengan BIS 1, maka yang ditampilkan akan seperti tampilan tampilan tiket, tampilan jadwal tiket secara normal seperti yang ini, jika tidak min 1. Namun jika yang lain, print tiket tidak akan ditemukan. Seperti itu. Sekian. Presentasi saya akan dilanjutkan oleh Mahira Viva Mulia. Pada menu tampilkan tiket berikutnya, jika kita memilih untuk mengurutkan berdasarkan harga yang termurah, maka program akan menampilkan jadwal tiket yang berisi kode keberangkatan, tujuan, jam keberangkatan, jam sampai, harga, dan tanggal berdasarkan urutan harga, mulai dari harga yang termurah. Kemudian, jika kita memilih menu urutkan berdasarkan tanggal terdekat, maka program akan menampilkan jadwal tiket yang berisi kode BIS, keberangkatan, tujuan, jam keberangkatan, jam sampai, harga, dan tanggal berdasarkan urutan tanggal mulai dari tanggal keberangkatan yang terdekat. Untuk mengurutkan tiket berdasarkan key, kita menggunakan fungsi mengurutkan tiket berdasarkan key dengan parameter key dictionary. Kemudian kita membuat list kosong dengan nama list tiket yang nantinya akan ditampilkan berdasarkan key. Kemudian copy tiket adalah list tiket yang di-copy menggunakan fungsi copy agar tidak mengubah list tiket yang ada di awal.
Kemudian kita melakukan selection sorting. Kemudian kita akan melakukan selection sorting untuk mengurutkan key dictionary yang akan dipanggil. Dalam sorting, kita melakukan proses pembacaan copy tiket menggunakan perulangan yang akan dilakukan sepanjang copy tiket yang ada. Setelah itu, kita menentukan nilai minimum sementara dengan indeks I. Setelah itu, kita akan melakukan proses perbandingan untuk menemukan nilai minimum sebenarnya dengan menggunakan fungsi perulangan for, yaitu for j in range I plus 1 yang kemudian akan dibandingkan dengan seluruh copy tiket yang ada pada list. Jika copy tiket pada minimum sementara pada key dictionary lebih besar daripada copy tiket pada J pada key dictionary, maka minimum index akan berubah menjadi J. Kemudian kita akan melakukan proses swap copy ticket index dengan copy ticket minimum index dan copy ticket minimum index dengan copy ticket index. Kemudian kita akan mengubah tiket pada copy ticket menjadi list menggunakan sistem perulangan for untuk setiap tiket akan diubah ke list menggunakan fungsi append pada list tiket. Kemudian kita print jadwal tiket dan yang terakhir kita menampilkan list tiket dengan menggunakan fungsi menampilkan list tiket dengan parameter list tiket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kemas Alauddin Riaca Ikrosuma dengan nomor induk mahasiswa 22105110075. Di menu ini, tepatnya di menu nomor 2, kita dapat membeli tiket dengan memasukkan terminal berangkat dan terminal tujuan. Kemudian muncul seperti yang dapat dilihat tabel bis yang menuju Bandung dan berangkat dari Jakarta. Lalu yang harus kita lakukan sebagai pembeli adalah memasukkan kode bis yang tertera di tabel tersebut. Setelah masukkan kode bis, kita diminta memasukkan jumlah tiket penumpang yang kita bawa. Setelah itu kita diminta memasukkan nama penumpang sesuai dengan jumlah tiket yang sudah dimasukkan. Lalu akan muncul tabel yang memperlihatkan pemesanan Anda. Lalu jika ingin melihat tiket pembelian, dapat masukkan di menu nomor 3. Sini Anda diminta memasukkan kode pembelian tiket Anda. Dan jika kodenya sesuai dengan data yang ada, maka akan muncul detail order yang kita beli. Ya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.